بسم الله الرحمن الرحيم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati orang tua kita, guru kita, Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain, ya. Di mana terakhir kita membahas surah At-Taubah ayat 1 dan 2, ya. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas kenapa kok At-Taubah tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan beberapa alasan. Kemudian kemarin juga ada diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu 4 bulan kepada orang-orang musyrik ini, orang-orang musyrikin. Nah, setelah itu Allah berlepas tangan dari mereka. Ini yang akan dibahas lebih lanjut di ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. وقال رضي الله عنه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله أي وإعلام من الله, sebuah pemberitahuan, maklumat minallahi dari Allah, wa rasulihi dan dari utusan Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ilan nasi, kepada para manusia. Kapan itu pemberitahuannya, maklumatnya? Yaumal hajjil akbar, hari haji yang besar. Nah, ini ulama membahas tentang hari haji yang besar itu apa.
di sini tafsir dikatakan yaumun nahar, yaitu hari nahar, penyembelihan hewan kurban. Ada yang mengatakan yang maksud sini adalah hari Idul Adha. Jadi pemberitahuannya itu pada Idul Adha. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Hajjil Akbar itu hari Arafah. Ya, karena inti dari haji itu Arafah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ya, inti haji itu Arafah. Ada yang mengatakan Hajjil Akbar ini, ya, kenapa dia nggak sebut haji aja, kan udah jelas kalau haji. Kenapa pakai akbar? Wahtaraza bil hajjil akbar anil umrah. Ya, untuk membedakan antara haji dengan umrah. Karena amalan umrah mirip sama amalan haji, bedanya cuma satu, nggak ada wukuf doang. Gitu. Dan kenapa dikatakan akbar? Karena amal ibadah haji itu lebih banyak dibandingkan umrah. Ya, kalau dalam umrah rukunnya 4, ya. Pertama niat dari miqat, niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya. Kewajibannya cuma satu, ya, niat di miqat, itu aja. Yang lainnya udah nggak ada. Cuma kalau haji amalnya lebih banyak, manasiknya lebih banyak, ya. Pertama niat ihram, kemudian wukuf di padang Arafah. Ini bedanya nih. Kalau haji ada wukuf, ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Ini rukunnya. Jadi kalau rukun haji ada 5, rukun umrah ada 4. Sedangkan wajibatnya haji lebih banyak. Ya, haji ada kewajiban mabit di Mina. Ada kewajiban mabit di Muzdalifah. Ada kewajiban, ya, melontar jumrah, ula wusta aqabah. Ada kewajiban tawaful wada', sedangkan umrah enggak ada. Ya, makanya membedakan antara haji dengan umrah disebut dengan akbar. Haji itu lebih besar, ya, dibandingkan umrah, ya. Baik. Kemudian Yaumul Hajjil Akbari, apa pengumumannya? Annallaha bari'um minal musyrikin. Annallaha, bi annallah, bahwa sesungguhnya Allah bari'un itu berlepas diri, ya. Kalau bari itu kita biasanya megang, sekarang udah anak nggak megang apa-apa, berlepas diri, itu bari. Minal musyrikin, dari siapa berlepas diri? Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Maksudnya ai min uhudihim, dari perjanjian dengan orang-orang musyrik, wa rasuluhu, dan juga yang berlepas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini riwayatnya ini waqad ba'atsan nabi. Ya, dan Nabi Muhammad SAW telah mengutus Aliyan, Sayyidina Ali, minas sanah, di tahun itu, wahiyya sanatu tis'in, yaitu tahun ke-9 setelah Nabi hijrah, ya, karena Nabi wafat itu tahun ke-10 masuk tahun ke-11. Fa'adzana yauman nahar, ya, maka Sayyidina Ali mengumumkan di hari nahar, hari Idul Adha, ya, di Mina bihadhil ayat, tentang ayat ini. Apa sih pengumumannya? Bi an la yahujja ba'dal 'am musyrikun, bahwasanya pengumumannya tidak boleh lagi, ya, setelah tahun ini orang-orang musyrik melaksanakan ibadah haji, ya. Wa an la yatufa bil bait uryanan, dan tidak boleh lagi, ya, orang-orang bertawaf di Masjidil Haram dalam kondisi telanjang. Jadi dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah, ya, mereka beriman pada Allah tapi mereka musyrik. Arti musyrik, ya, menyekutukan Allah. Makanya dulu kan sebelum Nabi menguasai Mekah, banyak berhala-berhala di Ka'bah itu. Bahkan sampai jumlahnya 360 berhala, bayangin. Yang terbesar dalam sirah itu adalah Hubal, ya, Lata, Uzza, Hubal, Manat itu, ya. Yang paling besar tuh Hubal. Hubal itu posisinya duduk di atas Ka'bah. Jadi badannya, pantatnya duduk di atas Ka'bah, kakinya menjuntai sampai tanah. Hubal, dan yang merobohkannya adalah Sayyidina Ali atas perintah Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah. Jadi Rasulullah itu setelah perjanjian Hudaybiyah dibatalkan oleh kaum musyrikin sendiri, melanggar perjanjian, mereka menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin datang ke Mekah untuk menguasai kota Mekah, dan akhirnya dikuasai tanpa ada perlawanan yang berarti. Ada perlawanan kecil, cuma bisa dikalahkan dengan mudah, ya. Akhirnya begitu nyampe kota Mekah, orang-orang kafir Mekah itu ketakutan karena mereka mengira mereka akan dibantai oleh Rasulullah SAW.
ya udah kita habis ini ya. Dulu kita nyiksa mereka ya. Ternyata kata Rasulullah, Nabi bilang begini ya kepada orang Mekah, suruh kumpul. Ya ahli Makkah, kata Nabi, ya bagaimana pendapat kalian, apa yang harus saya perbuat terhadap kalian? Artinya Nabi ingetin, dulu kalian membunuh kami, kalian menyiksa kami, kalian mengambil harta kami, menguasai tanah kami. Kira-kira pantasnya kami ngapain ini? Kata Nabi gitu. Ya, orang-orang Mekah udah ketakutan, takut dibunuh. Lalu Nabi mengatakan, mereka mengatakan, anta akhun karim, ibn akhin karim, ibn akhin karim. Ya Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari orang saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia. Artinya Nabi itu orang mulia, bapaknya mulia, Abdullah, kakeknya juga orang mulia, saudara kita ini saudara gitu ya. Takut dibunuh, mereka bilang sekarang saudara, dulu dibantai ya kaum muslimin. Akhirnya Nabi bilang apa? Idhabu fa antum tulaqa. Kata Nabi, udah silakan kalian pergi bebas, kalian bebas kemana-mana, tidak saya apa-apain. Masyaallah, dimaafkan sama Rasulullah ya. Padahal kaum muslimin sampai hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, ketakutan, dibantai, dibunuh ya, disiksa ya, tapi Nabi dengan mudahnya memaafkan mereka. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin, dulu disakitin tapi begitu bisa setelah berkuasa dengan mudahnya dimaafin orang ya. Dan bagaimana kemarin saya sampaikan bahwasanya menurut sebagian ahli sejarah, Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan kuda ya, usia sudah enggak muda lagi ya, udah 60 tahunan Nabi Muhammad, dengan kuda tapi badannya tegap gagah ya, memakai baju perang dengan pedang terhunus, dengan rambut dikepang 4 ya, sallallahu alaihi wasallam ya, gagah, tampan, berwibawa ya. Baik, ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pengumumannya mulai setelah tahun ini nggak ada lagi orang musyrik yang boleh haji. Jadi diharamkan Mekah dan Madinah untuk dimasuki oleh orang-orang muslim, nggak boleh. Itu berlaku sampai sekarang. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat viral ada bule masuk ke Madinah ngevlog itu, nggak tahu gimana pemerintah itu. Apa bulenya Islam? Kayak nggak Islam, soalnya nggak pakai baju Islami. Nggak tahu pemerintah sekarang ya, MBS nih, Muhammad bin Salman itu ya, gimana nggak tahu, terlalu melonggarkan hukum ya. Dulu ada polisi syariah, sekarang udah nggak ada polisi syariah ya, bagus juga sih, jadi nggak terlalu ketat. Dulu kan apa-apa bid'ah gitu, sekarang nggak ada. Cuma kayak kebablasan ya, bikin diskotik di Jeddah, bikin konser ya, di Al-Ula itu macam-macam sekarang, aneh-aneh ya. Nggak tahu akhir zaman bagaimana ini ya. Tapi semenjak Nabi umumkan itu, nggak ada lagi orang musyrik yang boleh pergi haji dan nggak boleh tawaf telanjang. Karena dulu orang kalau tawaf telanjang ya, dengan alasan apa? Alasan mereka, kita nggak boleh tawaf menggunakan baju yang dipakai maksiat kepada Allah. Ya kan, kalau sehari-hari kita maksiat, jadi kalau tawaf telanjang, bayangin hadirin, kalau tawaf telanjang sampai sekarang, berantakan haji. Ya, cowok cewek telanjang nih, kayak apaan itu? Kayak pesta, nggak bener banget ya. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Fa in tubtum, kata Allah, maka jikalau kalian bertaubat, kalau kalian taubat, mau menerima Islam, taubat dari kekafiran, yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, fahuwa khairun lakum. Tuh Allah tegur tuh, kalau kalian orang-orang musyrik mau taubat, maka hal demikian itu lebih baik buat kalian. Ya, wa in tawallaitum, dan jikalau kalian berpaling anil iman, dari keimanan, fa'lamu, maka hendaklah kalian ketahui, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, tidak mampu, tidak bisa melemahkan Allah. Ya, kalau kalian tetap ada kekafiran, silakan aja, kata Allah. Tapi ingat, kalian tidak akan mampu melemahkan Allah sama sekali ya. Baik. Jadi hasil sejarahnya belum ya. Wa basyiril ladzina kafaru, dan berikan kabar ya, alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alim ya, dengan azab yang sangat menyakitkan, ai mu'lim, sangat menyakitkan. Wa apa itu azab menyakitkan? Wa huwal qatlu, yaitu dibunuh, diperangi, wal usru fid dunya wan nar, dan nanti akan atau kalau nggak dibunuh ya di penjara di dunia, wan nar fil akhirah, dan akan masuk neraka di alam akhirat
ya. Ini katanya hasilul dzalik, ini hasil ceritanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada Quraisy yaumul Hudaybiyah. Dulu Nabi pernah membuat perjanjian ya dengan orang-orang Quraisy ya, di hari Hudaybiyah. Ada tempat namanya Hudaybiyah, dan ini salah satu miqat untuk umrah. Miqat Rasulullah di antara waktu umrah di antara Hudaybiyah ya. Jadi Nabi datang bersama para sahabat ya. Yang kemarin saya ceritakan itu, begitu nyampe Hudaybiyah, orang-orang Mekah mengetahui Rasulullah mengira ingin perang. Akhirnya Nabi ngutus Sayyidina Utsman untuk menjadi delegasi, memberitahu ini bukan perang, kita cuma mau umrah doang gitu ya. Ternyata Sayyidina Utsman ya bukan ditahan, ya di namanya ketemu keluarga lama, saudara gitu, jangan pergi dulu, jangan pulang dulu, jangan balik dulu. Akhirnya lama di Mekah. Maka terdengar kabar Sayyidina Utsman ini dibunuh sama orang Mekah. Padahal enggak. Maka mereka Nabi mengadakan sumpah setia bai'ah Hudaybiyah. Nabi mengadakan sumpah setia untuk dengan para sahabat agar mereka tidak akan pulang ke Madinah kecuali membawa Sayyidina Utsman hidup atau mati. Makanya orang-orang kafir Mekah ketakutan. Ya, melihat orang Islam udah sumpah setia begitu, karena selama ini perang kan kalah mulu, ya, dan menang orang Islam. Akhirnya mereka utus delegasi kembali, Sayyidina Utsman dipulangin, lalu utus delegasi bikin perjanjian. Apa perjanjiannya? An yad'ul harb 20 sinin ya'man fiha an-nas. Perjanjiannya kita berhenti perang selama 10 tahun sehingga orang-orang bisa merasa aman di 10 tahun ini, ya. Wa dakhala Khuza'ah fi ahdi Rasulillah, ya. Dan jadi utusan orang-orang kafir ini Khuza'ah, ya. Yang utusan Rasulullah Abu Bakar, ya. Thumma addat Banu Bakar ala Khuza'ah, ya. Wa anathum Quraisy bisilah. Jadi Khuza'ah ini Khuza'ah ada namanya suku Khuza'ah, ini masuk di bawah perlindungan Rasulullah. Jadi orang Islam bisa memilih suku mana yang mereka ingin lindungi. Ada lagi Banu Bakar, ya, orang suku juga Banu Bakar namanya, masuk di perlindungan orang-orang Quraisy. Kemudian Banu Bakar ini, ya, merusak perjanjian dengan menyerang Khuza'ah. Nah, akhirnya kan perjanjiannya nggak boleh perang. Ternyata suku Banu Bakar ini menyerang suku Khuza'ah, yang mana suku Khuza'ah ini masuk dalam perlindungan ya kaum muslimin, ya. Wa'anatul Quraisy bisilah, bahkan orang-orang Quraisy bukannya melarang Banu Bakar menyerang Khuza'ah, malah membantu mereka dengan mengirim senjata. Nah, kan perang ini khianat namanya ini. Khianat dalam perjanjian, ya. Falamma tadhaharat Banu Bakar wa Quraisy ala Khuza'ah wa naqadu ahdahum kharaja Amr ibn Salam al-Khuza'i wa waqafa ala Rasulillah wa akhbara bil khabar. Ketika orang-orang Banu Bakar menyerang Bani Khuza'ah, ya, dan dibantu sama orang Quraisy untuk mengirim senjata, maka Bani Khuza'ah mengutus seorang bernama Amr ibn Salam al-Khuza'i menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kabar bahwa mereka diserang, ya. Kata dia kepada Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bilang, la nusirta illam ansur, ya, wa tajahhaza ila Makkah fa fataha sanata 8 min hijrah. Maka Nabi bilang, ya, kamu, ya, akan kami tolong, karena kan dalam perlindungan Rasulullah, karena dia sudah dikhianati, maka Nabi bilang kami akan menolong kalian. Maka Nabi bersiap-siap dengan para sahabat menuju kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, ya. Falamma kana sanata 9 arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahujja faqila innal musyrikina yahduruna wa yadufuna bi bait uradan. Nah, Nabi kan Fathul Makkah itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Akhirnya Nabi singkat cerita, Nabi menguasai kota Mekah, lalu kota Mekah dibersihkan Masjidil Haram khususnya dari berhala orang-orang Islam. Kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika, ya, pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah sudah telah datang, maka kamu akan melihat orang-orang akan datang menuju Islam berbondong-bondong. Jadi di tahun ke-8 itu, setelah Nabi menguasai kota Mekah, orang-orang Arab banyak yang masuk Islam. Rame-rame itu, suku-suku semua masuk, ya. Nah, di tahun ke-9, tahun berikutnya, Nabi niat ingin mengerjakan haji, ya. Begitu Nabi ingin haji, maka Nabi dikasih informasi, Rasulullah, ini orang-orang musyrik masih tetap hadir haji dan mereka bertawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Masjidil Haram dengan telanjang, ya. Maka Nabi bilang, la uhibbu an ahujja hatta la yakuna dzalika. Kata Nabi, saya enggak pengen
saya berangkat haji tapi masih ada ya kegiatan itu, ada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, ada orang-orang yang tawaf telanjang. Maka gimana? Fa ba'atha Abu Bakar tilka sana amiran 'alal muslim liyuqiman nas al-hajj. Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar ya sebagai pemimpin orang-orang yang berangkat haji, wa ba'atha ma'ahu 40 ayatan min suduri barwah. Kemudian dikirimlah bersama Sayyidina Abu Bakar 40 ayat dari permulaan surat Bara'ah ini, surat Taubah ya. Di antara isinya itu annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Jadi Allah ya mengumumkan bahwasanya setelah tahun ini ya enggak akan ada lagi orang musyrik yang boleh masuk Mekah, Masjidil Haram, dan enggak ada lagi yang namanya tawaf telanjang, enggak ada. Ya, dihapus itu semua. Baik, ini isi dari maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan tadi, kalau kalian mau taubat dari kekafiran itu lebih baik. Kalau kalian masih mau begitu, ya ketahuilah ya kalian sudah disiapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahada. Ya, kata Allah, illal ladzina 'ahadtum, kecuali, ini ketetapan ini berlaku kecuali buat siapa? Illal ladzina 'ahadtum, kepada orang-orang musyrik ya yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian dengan mereka. Ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang mana kalian telah melakukan perjanjian terhadap orang-orang musyrik, tsumma lam yanqusukum syai'a, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun dari isi perjanjian tadi. Yang kalau orang-orang musyrik ya yang punya perjanjian damai dengan Rasulullah ya, dan mereka enggak berbuat khianat, itu tetap berlanjut ya. Tetap berlanjut, walam yudhahiru, dan tidak memperlihatkan ya, atau tidak yu'awinu alaikum ahadan, tidak memperlihatkan permusuhan alaikum atas kalian ahadan, seorang pun minal kufari, dari orang-orang kafir tadi. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka penuhilah ya janji kalian ilaihim terhadap mereka, ahdahum dengan perjanjian dengan mereka, sampai kapan? Ila muddatihim, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai waktunya habis ya. Jadi kalau perjanjiannya dengan orang-orang kafir dulu masih berlaku, masih ada ya, kata Allah, lanjutin, enggak apa-apa, selama mereka tidak berbuat khianat, tidak melanggar perjanjian. Perjanjian dilanjutkan sampai waktu yang ditentukan. Di sini sebentar ada cerita lagi nih ya. Walam yudhahiru alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di sini enggak sebutin contohnya ya. Enggak ada contohnya. Perjanjian yang mana nih? Nah, sebentar di tafsir yang lain diterangkan bahwasanya Nabi menyempurnakan janjinya dengan suku Bani Damrah dan Bani Kinanah. Ada yang berbuat perjanjian dengan Allah, dengan Rasulullah SAW ya, dan mereka tidak berkhianat, maka kata Allah, lanjutkan perjanjian sampai waktu yang ditentukan. Ya, kalau yang mereka tidak berkhianat silahkan, tapi kalau yang lain enggak boleh lagi. Dan itu hanya terbatas sampai waktu yang ditentukan, habis itu berlaku secara umum. Enggak boleh lagi orang-orang musyrik masuk kota Mekah ya. Jadi dua daerah yang khusus ditempati orang Islam ya cuma Mekah dan Madinah. Orang Kristen juga punya, namanya Vatikan ya, itu yang masuk situ katanya harus Kristen. Allah alam benar apa enggak itu ya. Jadi selain Kristen enggak boleh masuk, kecuali tahu kalau turis boleh apa enggak turis. Kayaknya turis pun harus Kristen juga ya. Baik, kemudian ayat berikutnya Allah lanjutkan, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فَإِذَا انْسَلَخَ, maka tatkala telah keluar, artinya telah keluar itu telah habis, telah selesai al-ashhurul hurum ya, bulan-bulan yang Allah muliakan ya. Wahia akhiru muddat ta'jil ya, yaitu akhir waktu yang Allah kasih tenggang waktu. Jadi 4 bulan tadi itu. Kata Allah kan, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Silahkan kalian jalan di muka bumi selama 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan orang-orang musyrikun itu ya. Jadi katanya dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 10 Rabiul Akhir
Ya. Jadi kan ayat ini turun kan tanggal 10 yang menurut pendapat sebagian ulama tanggal 10 Dzulhijjah, Lebaran, Idul Adha. Berarti Dzulhijjah 1 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, ini 4 bulan yang Allah kasih waktu untuk orang-orang musyrikin yang masih mau ke Mekah. Setelah itu nggak bisa lagi. Ya. Nah, kalau sudah habis, ya, kata Allah gimana? Faqtulul musyrikin fa idza bulan-bulan yang diharamkan, tapi maksud Asyhurul ini bukan bulan haram yang 4 itu ya. Kan bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, teroris. Kenapa? Ini contoh ayat ini. Dia sering banget tuh kalau debat ini bawa ayat ini. Lihat nih orang Islam nih. Fa idza salahul asyhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Kalau sudah habis waktu yang ditentukan itu, bulan haram tadi, maka bunuhlah orang-orang musyrikin untuk bunuh orang. Enggak, ini ayat kan lagi perang ini. Ya. Ayat ini turun tentang kondisi perang. Kalau mereka masih merangin kalian, lawan. Ya, udah nggak ada lagi tuh tahan-tahan. Ya, wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka, ambillah mereka bil usri, dengan cara ditahan. Wahsuruhum, ya, dan kepung mereka. Ya, fil qila' wal usul, di mana saja tuh mereka di benteng-benteng, mereka masih bertahan di benteng, ya, kepung mereka. Hatta yaqturu ila qatil aw Islam, sampai mereka memilih berperang atau mereka bertobat masuk agama Islam, gitu ya. Jadi ini perintah berperang, ya, konteksnya lagi perang, hadirin. Jangan diartikan Islam itu emang nyuruh bunuh orang musyrik di mana aja. Ya, kalau gitu tapi udah bunuh-bunuh orang mulu. Itu yang dijadikan doktrin yang salah kepada orang-orang yang dicuci otaknya oleh paham-paham radikal, bahwasanya mereka diizinkan membunuh orang kafir di mana aja, kapan saja, mau baik mau enggak, bunuh aja boleh. Ini enggak ada dalam Islam sendiri. Ya, makanya kalau baca ayat itu kadang perlu asbabun nuzul biar ngerti konteksnya itu apa. Jangan cuma diartikan secara letterbox akhirnya punya pemahaman yang salah. Ya, ini kan cerita lagi perang. Ya, kalau enggak lagi perang, bertentangan sama hadis. Nabi bilang man adza dzimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti kafir zimmi berarti nyakitin saya. Nabi aja melarang nyakitin kafir zimmi, orang yang punya hubungan damai sama kita nggak boleh sakitin. Nah, kalau ayat ini gimana? Bertentangan dong sama hadis, karena ayat ini lagi perang. Orang kalau lagi perang ya bunuh, namanya perang. Ya, ini kalau nggak lagi perang ya nggak boleh. Jangan sampai salah kaprah nih. Ya, wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad, dan awasilah mereka, duduklah. Ya, berarti duduk sini. Ya, awasin. Kalau ngawasin berarti duduk gitu ya. Wa'udu lahum kulla marsad, di setiap jalan yaslukunahu, yang mereka tempuh jalan tersebut. Ya, perhatiin tuh. Ya, supaya mereka dipantau terus. Fa in tabu, maka jikalau mereka mau bertobat minal kufri, dari kekafiran, wa aqamus shalah, dan mereka sudah taubat masuk Islam dan mereka mau mengerjakan salat, wa atuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berikanlah, ya, khallu, bebaskan, sabilahum, jalan mereka, artinya jangan diganggu lagi, ya, jangan dilawan lagi karena mereka sudah taubat. Ya, itu hebatnya Islam. Kalau sudah taubat masuk Islam, ya udah saudara. Biar kata dulu musuhan juga merangin saudara kita, bunuh bapak orang ibu kita, masuk Islam, ya udah saudara. Fa khullu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan diganggu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu ghafur, zat yang maha banyak ampunannya, rahimun, dan maha sayang, liman taba, buat orang yang mau bertaubat. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, ghafurur rahim. Allah pernah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, kita termasuk mungkin nih, ya, kita termasuk orang yang zalimin diri, malas ibadah, maksiat masih jalan terus. Gimana kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Berapapun dosa kita, minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah adalah zat yang akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha banyak memberikan ampunan dan sangat banyak kasih sayangnya. Ini Tuhan kita. Wa in ahadun minal musyrikin wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah Isya, hadirin, kita cukupkan kajian kita sampai sini. Nanti setelah Isya yang masih mau ngaji akan ada majlis Ahbabus Shalihin, kita ngaji fikih mazhab Syafi'i
malam ini pembahasannya tentang sunnah-sunnah wudu. Demikian, tidak ada pertanyaan, kita langsung sholat. Habis sholat kita lanjut dengan kajian Amal Sholih. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semakin tahu tentang syariat Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quran yang kita pelajari, dan Allah jadikan Al-Quran ini mudah-mudahan sebagai petunjuk jalan hidup kita, menjalani hidup di dunia, mudah-mudahan sampai selamat menuju alam akhirat. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.